Maula Indah Rahman Channel mempersembahkan cerita untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saudaraku semuanya yang masih tetap setia di channelnya Maula Indah Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang ujian terakhir seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil, atau mungkin kalimatnya, atau mungkin dia sebagai Imam Mahdi. Mari sama-sama kita bahas, karena sebelumnya di YouTube sebelumnya itu sudah membahas tentang ciri-ciri ujian-ujian dasar seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil. Banyak sekali orang mengartikan bahwa seorang Satrio Piningit adalah seorang Ratu Adil. Terserah, itu bagi hak mereka untuk menyampaikan atau pendapat seperti itu hak-hak saja, diperbolehkan, karena secara ilmiah sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Akan tetapi bagi seorang metafisis, seorang biometafisika itu mempunyai kemampuan untuk membedakan ciri-ciri seseorang. Salah satunya keilmuan. Ilmu kegaiban itu ada beberapa jenis, dari tingkat yang dasar sampai tingkat yang tertinggi yang tidak dimiliki sembarang manusia. Nanti akan kita ceritakan di YouTube selanjutnya lah. Apa sesungguhnya ujian seorang Ratu Adil? Di batinnya dia sudah lulus. Ujian-ujian semasa kecil dia sudah lulus. Semasa remaja sudah lulus. Semasa dewasa dia sudah lulus. Hanya tinggal satu lagi, ujian terakhir bagi seorang Ratu Adil yang sulit sesungguhnya bagi siapa saja yang mengaku dirinya Ratu Adil yang ada kemungkinan menjadi Imam Mahdi. Kalau kemarin Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil, kalau sekarang seorang Ratu Adil yang ada kemungkinan, kalimatnya ada kemungkinan menjadi seorang Imam Mahdi. Ciri-cirinya sudah disampaikan kemarin. Bagi teman-teman yang punya indera keenam gitu kan, yang di YouTube itu kan mistis lah, mesti dapat membaca siapa sesungguhnya seorang Ratu Adil dan Imam Mahdi. Karena untuk mengecek seseorang Ratu Adil atau Imam Mahdi sudah dibuka kemarin, sudah dibuka. Jadi siapapun asal dia bisa berbicara dengan bahasa gaib, bahasa batin, entah dengan dirinya, dengan korin dirinya, atau dengan bangsa jin, bangsa din, bangsa tin, atau korin leluhurnya, saya yakin dapat dipastikan orang tersebut dapat mendeteksi keberadaan seorang Ratu Adil. Itu di YouTube sebelumnya. Nah sekarang bagaimana ketika seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi Ratu Adil kemudian ada kemungkinan menjadi seorang Imam Mahdi? Yang di YouTube sekarang yang kita bicarakan adalah ujian terakhirnya bagi seorang Ratu Adil yang akan naik menjadi Imam Mahdi. Ada kemungkinan loh menjadi Imam Mahdi, dan ada tugas, jadi harus lulus. Yang pertama, saudaraku, ini cukup sekali tidak masuk akal, akan tetapi ini akan menjadi kenyataan. Di akhir zaman disampaikan sebelumnya bahwa perkiraan manusia akan dimusnahkan oleh alam itu 32 tahun ke depan, jadi tahun 2055. Jadi tahun 2055 mungkin bulan Oktober tidak ada lagi bangsa manusia sejenis manusia seperti saya, itu akan dihabisi. Ada kemungkinan besar lah. Bagi seorang Ratu Adil mempunyai tugas yang impossible atau tugas yang maha sulit, sangat sulit, adalah menyelamatkan keturunannya, termasuk kaumnya. Yang kurang lebih mungkin kalau dia seorang Satrio Piningit Ratu Adil yang akan menjadi Imam Mahdi, barangkali menyelamatkan keturunan di Majapahit. Siapa aja, berapa juta, mungkin 20 juta, mungkin 15 juta, dia harus tahu. Atau dia dari Kerajaan Pajang, atau dari Singosari, atau dari Boni, dia harus menyelamatkan keturunannya di akhir zaman, di zamannya Daka Dukun. Bayangkan kalau orang Sunda Galuh itu kurang lebih 29.500.000 sekian. Itu orang Sunda Galuh, orang Sunda, orang Sindi, orang Sandu, orang Sunda. Itu 29.000 sekian. Tetapi itu dari kerajaan Sunda Galuh, karena kerajaan Sunda Galuh itu kan luas, paling banyak sesungguhnya penduduknya. Sebelum terjadi perang Bubat itu sesungguhnya orang-orang Sunda Galuh itu paling banyak penduduknya. Bila dibandingkan dengan orang-orang Jawa, lebih banyak orang Sunda kalau yang mendiami pertama kali
di bumi Lantan Sando, di bumi Nusantara sekarang ini, dulunya itu adalah dinasti yang dari Cianjur, dinasti Purba, Galuh Purba, orang sejarawan menyebutnya Galuh Purba. Nah itu leluhurnya orang Sando, orang Sunda, sungguhnya yang di apa, yang di Gunung Padang. Nah ya akan kita bicarakan kan ujian terakhir lulus apa enggak, dia menyelamatkan 29 juta kalau orang Sunda Galuh. Kalau orang Majapahit sekitar 5 juta lebih lah, 6 jutaan harus diselamatkan, itu dari Majapahit. Kalau dari Mataram itu kalau nggak salah 18 juta Mataram ya, bukan Mataram yang sekarang loh, Mataram. Kemudian dari Pajang, dari Sungosari, nah itu seorang calonnya itu apa yang merasa dirinya menjadi seorang ratu adil ya harus bisa menyelamatkan dari laka dukun, dari bencana, dari segala macam, dari wabah penyakit yang akan muncul ke depan. Yang udah disampaikan di YouTube sebelumnya adalah DM2 seperti itu, jadi pernikahan antara virus dengan bakteri sulit terdeteksi dengan alat, bahkan tidak mungkin terdeteksi dengan alat, tidak ada obat apapun, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan itu. Ya berharap kita ya jangan terkena dengan penyakit seperti itu, karena sulit untuk menyembuhkan itu sangat sulit. Hanya satu sesungguhnya sembuhnya itu ya kepada Allah. Kalau semua menurut pendapat beberapa rekan saya kan penyakit kan datangnya dari Allah gitu kan. Ya kembalilah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar penyakit itu tidak terkena kepada diri kita. Nah, seorang ratu adil itu harus menyelamatkan kaumnya, menyelamatkan keturunannya, menyelamatkan, kalau dia orang Jawa ya harus menyelamatkan orang Jawa, kalau dia orang Jawi harus menyelamatkan orang Jawi, kalau orang Jawa harus menyelamatkan orang Jawa. Ya kalau dia dari silsilahnya keturunan dari apa, dari Majapahit misalnya, dari raja yang pertama, kedua, ketiga, keempat, itu kan ada hubungannya. Jadi masih keluarga sesungguhnya, ada hubungannya. Nah dia harus menyelamatkan apa, keturunan dari Majapahit itu sampai akhir zaman. Hampir zaman ya mungkin bangsa manusia yang 32 tahun ke depan lagi lah, seperti itu kan. Nah ujian yang mas sulit bagi seorang ratu adil itu yang pertama itu ya menyelamatkan keturunannya. Yang kedua harus membuktikan kekayaannya nyampe 12.000 triliun apa tidak. Nah ketika itu dua-duanya nyampe ya udah dapat dipastikan ya seorang ratu adil akan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia itu 8 tahun ke depan. Kalau nggak salah Pak Jokowi kan 2 tahun lagi kan, 2024 adalah pemilihan kan. Kalau terjadi itu pemilihan, kalau tidak kan mungkin akan chaos, akan kerusuhan hebat. Kalau apa pemilu terjadi ya bulan April mungkin diajukan lagi lah, nggak bulan April kayaknya sih, diajukan lagi Februari barangkali ya, mungkin ya yang menangnya itulah yang disampaikan sebelumnya, barangkali seperti itu. Nah tapi bagi tugasnya seorang ratu adil ini sangat sulit. Raja-raja Sunda Galuh, Raja Majapahit, Mataram semuanya tidak pernah lulus menjadi seorang ratu adil. Seorang Sakti Peningit iya, tapi ratu adil sulit. Itu versi mereka. Kami hanya menganalisa, melihat saja kan teman-teman. Banyak yang YouTube Satrio Piningit, para ratu adil segala macam kan seolah-olah itu nyata kan ada, tapi kan tidak pernah terbukti sampai hari ini. Yang terbukti kan kekuasaan itu dipegang oleh si A, si B, si C kan, seolah-olah Satrio Piningit sejak tahun 1945 yang lalu. Dia buskannya cerita Satrio Piningit yang sesungguhnya itu berarti disebutkan oleh orang Yahudi untuk mencari keturunan Sunda Galuh, untuk mencari keturunan Majapahit, mencari keturunan Pajang, mencari keturunan Singosari, mencari keturunan Mataram. Akan dihabisi karena kemungkinan besar seorang Satrio Piningit ratu adil itulah keturunan negara terdahulu. Mungkin campuran, mungkin cuma dari Sunda Galuh, mungkin dari Mataram, mungkin dari apa, dari Singosari. Itu kan kemampuan mereka. Sekarang sedang diuji secara lahiriah, lulus apa tidak menyelamatkan. Bagaimanalah mungkin seorang ratu adil, seorang Satrio Piningit yang lulus kan keluarganya meninggal karena COVID, berarti kan dia tidak bisa menghindari kan, tidak bisa menyelamatkan kalimatnya. Kalau dalam bahasa ilmiah tidak mungkin ada obatnya, yaitu kan ilmiah. Kalau kita percaya bahwa penyakit dari Allah, ya mintalah ke Allah obatnya apa, kan seperti itu. Kenapa tidak ada? Ya pakai logika aja kita. Sekarang yang namanya virus dan bakteri tidak terlihat oleh mata kan, itu kan benda hidup kan, masuk ke dalam apa, ke dalam darah kita kan, ke dalam organ tubuh kita kan, menyerang apa paru-paru, menyerang jantung kan. Ya harusnya kan dalam pengobatannya dengan ilmiah dong, dengan yang bisa meresap ke dalam tubuh. Ya bangsa dedaunan lah, bangsa sayur-sayuran kan, bangsa buah-buahan, bangsa herbal kan. Pakai logikanya kan bisa masuk akal. Kalau darah kita itu ilmiah, alamiah kan, coba dimasukin dengan apa, dengan yang tidak ilmiah kan, sembuhnya itu hanya sementara.
Sedangkan semua kan ada efek samping. Sedangkan namanya herbal kan ada efek samping. Tapi kan tidak boleh kalau urusannya urusan negara kan, urusan dunia, urusan PBB kan. Orang aja mengaku bisa menyembuhkan menyembuhkan COVID gitu langsung di YouTube saja di blank, ada yang ditangkap kan. Ya tapi kan harus di pembuktian, harus ilmiah. Sekarang kalau menyatakan bahwa itu ilmiah ya harus ilmiah lagi obatnya, masa nggak bisa? Manusia kan berpikir, sekolah kan, kuliah kan, kenapa nggak bisa ditemukan obatnya? Aneh kan kalau saya mah. Kalau saya orang desa wajar aja. Kalau penyakitnya bisa sembuh ya wajar. Tapi selama ini kan sembuh, nggak ada keluarga saya yang meninggal atau kojot-kojot karena COVID, karena AIDS, karena penyakit jantung, karena kolesterol, nggak ada. Semua sehat walafiat kan seperti itu. Nah, Ratu Adil tuh berat tugasnya, bukan hanya menyelamatkan saja. Menyelamatkan itu harus dengan apa? Kalau dia sakit harus disembuhkan, harus bisa menyembuhkan. Kalimat tuh harus bisa menyembuhkan, bukan berusaha menyembuhkan, harus bisa menyembuhkan. Misalnya dari keturunan Majapahit seorang calon Ratu Adil yang berapa juta, 7 juta atau 6 juta atau 5 juta kan saya nggak boleh sebutkan. Kemudian meninggal satu ya gugur lah dia seorang Ratu Adil. Itu baru pertama aja harus menyelamatkan, menyembuhkan, otomatis kan seperti itu. Baik dulu kalau kecelakaan misalnya tidak aneh. Bagi orang-orang Sunda Galuh kecelakaan di mana-mana itu tidak aneh. Kenapa di akhir zaman tuh korin tuh tidak ada, saudaraku. Korin tuh nggak ada. Si A, si B, si C apapun korin tuh nggak ada di akhir zaman, sudah nggak ada. Yang adanya jasad, adanya ruh, adanya nyawa dan nur, sudah itu ada 4 bukan 5, harusnya 5 kan dengan korin. Tapi ini 4. Banyak konsentrasi banyak hilang. Kecelakaan itu kebanyakan tuh human error. Kecelakaan lalu lintas. Nanti banyak lagi pesawat semua tuh akan kecelakaan karena human error. Mengalami blank. Jadi kalau kita lagi naik motor kadang-kadang blank mau pulang itu, ini arah jalan itu kemana, ke kiri apa ke kanan, itu akan mengalami seperti itu. Karena korin tidak menyertai. Di dalam pengertian teman saya yang Ustaz menyatakan bahwa korin itu untuk menemani umat manusia, kalau untuk nemenin doang, teman ngobrol. Korin itu dengan mudah bisa masuk ke pikiran kita, ke pikiran orang kan. Itu korin. Jadi akhirnya ketika di akhir zaman korinnya itu hilang, ya kecelakaan di mana-mana. Banyak yang sakit, sulit untuk disembuhkan karena korinnya tidak ada. Ya sama dengan sama dengan imun lah barangkali kan seperti itu. Kita tahunya imun dari mana? Kita tahu vitamin A itu dari mana, seperti apa sih vitamin A? Saya tanya saudaraku, vitamin C gitu seperti apa sih? Tahunya kan kandungan vitamin C di jeruk misalnya kan, di bawang putih kan vitamin C. Lah bentuknya kayak apa kan kita nggak tahu. Nggak tahu bentuknya seperti apa sih vitamin C gitu. Sama dengan barangkali seperti hari-hari Senin, Selasa, Rebo, ada yang tahu nggak ciri-cirinya? Sama kan? Seperti itu. Nah makanya Ratu Ratu Adil itu sangat sulit. Kalau di akhir zaman ini ada yang lulus di Indonesia menjadi Ratu Adil, kita selamat. Kita selamat. Akan tetapi kalau nggak lulus kita lewat. Akan dukun. Bisa dengan bencana, silih berganti, bisa banjir, longsor, tsunami, gunung meletus, itu dapat dipastikan seperti itu. Karena kalau yang namanya Sunda Galuh, misalnya dapat bisikan bulan depan akan terjadi kecelakaan, ditulis bener enggak? Wah salah ini, enggak bener, bukan tanggal 7 katanya, ternyata tanggal 10 terjadi kecelakaan. Ini mau ada banjir bulan depan, ditulis. Jadi bisa tulis, malah ketika bisikannya benar, mana yang bisikannya salah kan? Terakhirnya kan bersujud kepada Allah, istikharah, minta perlindungan kepada Allah. Bisikan-bisikan itu, kalau bisikan itu dari jin ya kemungkinan bohong lah. Dari jin apalagi, dari jin apalagi dari setan, apalagi dari dajjal, itu pasti bohong kebanyakan. Kalau setan dajjal pasti bohong. Kalau orang jin itu 10 kali ngebisikin paling 1 yang benar, kebanyakan tuh bohong semua. Itu jin. Itu dialami oleh orang-orang Sunda Galuh, termasuk saya sendiri banyak. Jadi harus mengetesnya itu sebuah kebenaran itu, jangan setiap bisikan dituruti, jangan. Setiap bisikan harus diuji dulu bisikannya apa. Kalau bisikannya selalu ngajak beribadah, ngajak sodako misalnya, ngajak pengajian misalnya, ngajak silaturahim misalnya dengan keluarga atau teman-teman kan, ini bisikan enggak, itu yang benar. Misalnya harus sholat, harus tepat waktu misalnya seperti tahajud, itu biasa seperti itu bisikan-bisikan yang benar. Tapi kalau bisikan yang aneh-aneh jangan diikutin yang seperti itu.
biasanya tuh dari jin. Makanya kan di YouTube sebelumnya tinggal dilihatlah bagaimana cara mendeteksi kan sebuah bisikan itu benar atau tidak kan. Jangan tanya di Al-Quran hadis, karena saudara saya banyak orang Hindu, banyak teman saya dari Kamboja juga lihat YouTube saya, dari Amerika YouTube saya, nanti tersinggung, ngerepotkan kalau tersinggung. Nah, kita umum aja lah. Kalau saudaraku kiai ustadz kan lebih tahu panjenengan, ya turutin aja lah apa mau lu lah, kan seperti itu, enak-enak aja kan. Kita lihat aja di Arab seperti apa sekarang kan, seperti itu. Nah, saudaraku berat Jan Ratu Adil. Kalau Ratu Adil miskin kayak saya, bukan Ratu Adil, maaf saudaraku, bukan Ratu Adil. Kalau saudara mengaku Ratu Adil masih Ferrari-nya 5, bukan itu. Soal Ratu Adil itu kekayaannya itu mega triliun, 12.000 triliun itu minimal, 12 triliun. Untuk saya dapat bisikan dari seluruh alam, seluruh jin, din dan tin, dari luar saya, dari diri saya, dari istiharoh, lewat mimpi, lewat itu ya minimal 12.000 triliun. Saya bilang mampus 12.000 triliun, siapa yang mau mampu dah. Makanya jangan merasa bahwa kurang elok lah kayak saya gitu kan, mengaku Satrio Piningit, Ratu Adil kan. Sudah Galuh tidak mengenal Satrio Piningit, Ratu Adil. Yang kenal itu hanya Imam Mahdi dan Isa Lisan, itu yang dikenal oleh orang Sunda Galuh. Tapi kalau teman-teman percaya seperti itu ya nggak apa-apa, nggak dosa kan. Mempercaya ada Satrio Piningit, silakan lah aja, orang nggak dosa, asal jangan mengaku seorang Imam Mahdi aja. Kenapa tulisannya ditangkap kan? Ciri nanti akan kita sampaikan cirinya seorang Ratu Adil bin Imam Mahdi lah, itu dari ilmunya, dari kekayaannya lah, ketahuan nanti juga saudara 8 tahun lagi ini kan. Dan itu nantilah siapa yang prediksi, siapa yang menang jadi presiden kalau terjadi kan. Kalau tidak terjadi chaos misalnya, tidak ada kerusuhan, tidak ada bencana gitu kan, ya kemungkinan pemilu ya 2024 diajukan lagi lah gitu kan. Dan seperti itu saudaraku, terima kasih yang sudah subscribe dan menyebarluaskan YouTube dengan cara yang berlalaman. Yang jelas kesimpulannya bahwa ujian terakhir seorang itu ada 2. Yang pertama harus menyelamatkan keturunannya, termasuk keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya, tetangganya dan kaumnya. Yang kedua itu harus membuktikan bahwa dia orang kaya raya, kekayaannya mencapai 12.000 triliun, itu kurang lebih. Nah, terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.